Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Alia Ramadhani dengan NIM F1E325030, Program Studi Informatika Ruang 2. Di video ini saya akan menjelaskan langkah penyelesaian dari sebuah artikel penelitian yang telah saya analisis yang berjudul Aplikasi Teori Graf dalam Instalasi Gawat Darurat, di mana artikel ini bertujuan untuk memvisualisasikan alur triase IGD menggunakan pendekatan matematika yaitu teori graf agar sistem penanganan pasien bisa lebih terstruktur dan juga optimal. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui dulu nih, apa itu teori graf? Teori graf itu adalah cabang matematika dan ilmu komputer yang mempelajari struktur relasi antar objek. Objeknya itu direpresentasikan sebagai titik atau dapat juga disebut dengan simpul atau vertex, dan relasinya sebagai garis atau sisi atau edge. Dan ini adalah tampilan poster yang telah saya buat, di mana ada studi kasusnya yaitu menentukan kategori triase merah, kuning, hijau, hitam untuk pasien IGD menggunakan pendekatan teori graf berdasarkan penilaian ABCD. Di artikel ini ada dua jenis graf yang digunakan, yaitu graf berarah dan juga graf berbobot, di mana graf berarah ini sisinya menghubungkan dua simpul secara asimetris, dan graf berbobot ini setiap sisinya memiliki nilai atau skor sesuai dengan kondisi pasien. Untuk menyelesaikan studi kasus ini, kita perlu memahami alur kerja triasenya terlebih dahulu. Kemudian kita membentuk graf dari alur pelayanan IGD dan memberikan bobot pada graf tersebut berdasarkan hasil triasenya. Kemudian didapatlah hasil ke dalam bentuk graf. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan kategori triasenya, di mana di sini menggunakan sistem klasifikasi triase IGD Permenkes nomor 47 tahun 2018 yang terdiri dari 4 warna, yaitu merah, kuning, hijau, dan hitam, di mana warna merah ini memiliki skor besar dari 7 atau sama dengan 7, maka kondisi pasien sangat gawat dan membutuhkan tindakan segera. Kuning yang memiliki skor 4-6, di mana pasien membutuhkan penanganan tapi tidak mengancam jiwa secara langsung. Hijau yang memiliki skor 1-3, di mana pasien ini cedera ringan dan dapat menunggu. Kemudian yang hitam jika skornya lebih besar atau sama dari 11, atau circulation, atau lebih besar atau sama dengan 13 disability, maka pasien ini meninggal atau tidak memiliki tanda kehidupan. Kemudian, agar mengetahui di manakah pasien ini dikategorikan di dalam triase, maka kita perlu melakukan asesmen menggunakan metode ABCDE atau disebut juga airway, breathing, circulation, disability, dan exposure, di mana setiap parameternya ini dinilai dan diberi bobot untuk digunakan sebagai bobot sisi pada graf. Kemudian setelah kita mengecek kondisi dan menentukan skor-skornya, maka skor tersebut akan dijumlahkan dan menghasilkan nilai yang sebagai patokan dari kategori triasenya. Dan ini adalah tampilan graf berarahnya, di mana dia seperti hierarki yang melewati 4 level assessment, yaitu level airway, breathing, circulation, dan disability. Di mana graf ini dimulai dari not putih yang ada di atas sebagai titik mulai pasien masuk ke IGD. Nah, lalu akan turun ke level pertama, yaitu airway level, di mana jika hasil pemeriksaan pasiennya ini menunjukkan jalan napas bebas atau skor 0, maka pasiennya diarahkan ke simpul hijau. Jika ada ancaman atau skornya 1, maka pasien ini masuk ke simpul berwarna kuning. Nah, jika ada sumbatan atau terintubasi atau tidak bernafas dengan skor 2-3, maka pasien langsung dialirkan ke simpul merah di sisi paling kiri. Kemudian turun ke level kedua, yaitu breathing level atau level pernapasan, di mana pasien yang memiliki not hijau tadi dapat langsung menuju ke merah, dan juga pasien yang warna kuning dapat langsung menuju ke merah. Kenapa dapat demikian? Karena
dalam skor pernapasannya itu memiliki skor yang tinggi. Dengan yang awalnya jalan nafasnya itu 0, tapi pernapasannya itu tidak bernafas atau memiliki bunyi nafas tambahan dengan skor 3-4, maka dia akan langsung menuju ke jalur merah. Sementara itu, pasien yang sejak awal berada di jalur merah atau not merah, dia akan terus melaju di jalur merah dengan tambahan skor gangguan nafas 0-4. Kemudian ke level ketiga yaitu circulation level. Nah, di sini juga sama dengan level di atas, di mana jika dia ada di not hijau, dia juga dapat langsung ke not berwarna merah atau kuning. Begitupun juga kuning, dia bisa langsung ke merah. Arah-arah not itu semua tergantung dengan skor dari sirkulasi levelnya. Jika dia ada di level 4, maka dia akan langsung menuju merah. Jika dia di 2-3, maka yang dari not hijau akan ke not kuning. Nah, pada level ini terdapat not berwarna hitam yang menunjukkan bahwa pasien ini sudah meninggal dengan skor 11. Jadi, jika kita mentotalkan seluruh skor pasien dari atas, dari jalan dia mulai sampai ke dalam level circulation level, jika totalnya itu 11, maka dia akan mengarah ke simpul hitam yang artinya pasien dinyatakan meninggal dunia. Lalu ke level terakhir yaitu disability level atau level tingkat kesadaran. Nah, jika pasien berhasil bertahan di jalur not hijau dengan skor 0, maka mereka resmi keluar sebagai pasien kategori hijau. Nah, tapi jika terjadi penurunan kesadaran akut pada sisa pasien di jalur kuning atau hijau, mereka akan ditarik ke simpul merah di tingkat akhir. Kemudian di sini juga ada not berwarna hitam yang artinya bahwa pasien meninggal dunia. Nah, berarti skornya itu kita jumlahkan dari atas sampai ke titik merah. Itu jika skornya 13, maka akan mengarah ke not hitam yang berarti pasien telah meninggal dunia. Nah, dari graf ini dapat kita lihat jika kondisi pasiennya itu memburuk dari hijau menjadi kuning atau dari hijau menuju merah atau dari kuning menuju merah, maka statusnya itu tidak bisa diturunkan kembali ke kategori yang lebih rendah. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan pasien dan memastikan prioritas penanganan tetap diberikan kepada pasien yang lebih kritis. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.